semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya, ibu rumah tangga yang memiliki 2 anak kecil. Oh iya teman-teman, semalam aku dimimpiin terus sama rumput-rumput subur kecil mungil ini yang ada di depan teras rumah aku. Katanya mereka sih, tolong cabut aku, tolong. Jadi ya sudah, bangun pagi langsung saja aku bergegas mau cabutin rumput-rumput ini. Oh ya teman-teman, pagi ini baru saja jam setengah 7 pagi ya, tetapi mataharinya sudah bersinar terang. Lihat nih anak aku si kakak, taruh mainannya suka sembarangan, kadang di teras depan, kadang di teras samping, kadang juga di halaman belakang. Pokoknya aduh, pusing kepala ini kalau soal anak tuh ya. Ya, tapi mau bagaimana lagi sih ya teman-teman, namanya juga anak. Oh iya, hari ini tuh rencananya aku mau cabut-cabutin rumput di teras depan rumah aku. Kemudian aku mau mencuci pakaian, terus itu beberes dalam rumah, kemudian menjemur pakaian. Kemudian juga aku mau sapu-sapuin juga halaman belakang sedikit. Dan mungkin aku akan memasak juga pada akhir video. Lagi asik cabut-cabutin rumput, ternyata di tanah ini banyak sekali terdapat cacing-cacing kecil ya. Pokoknya bikin aku geli. Sebenarnya aku takut sekali sama cacing-cacing ini. Kemudian juga di sini aku temui si ulat bulu gemoy yang lagi berjalan sendirian tanpa pasangannya. Sambil cabut-cabutin rumput, rencananya aku juga mau sekalian tungguin mas-mas penjual sayur yang lewat. Karena rencananya nanti aku mau beli kerupuk buat teman makan nasi nanti. Dan mungkin sebentar lagi masnya akan lewat. Nah, tuh kan benar, dan ternyata masnya baru saja lewat. Di sini suara aku sangat kencang sekali manggil mas-masnya, tapi nggak apa-apa ya teman-teman, daripada masnya keterusan dan nggak dengar suara aku ya kan. Seperti biasa tadinya hanya niat mau beli kerupuk aja, tetapi ada juga yang ikutan, yaitu tape ubinya dan juga snack si kakak. Tanpa berlama-lama lagi, karena mataharinya sudah terasa sangat panas, satet-satet bungkus. Setelah urusan mas-masnya selesai dan belanjaannya pun juga sudah aku bawa ke dalam dapur. Jadi di sini aku mau lanjutkan untuk nyapu-nyapu halaman teras depan rumah aku, karena rumputnya juga ada banyak nih yang sudah selesai aku cabut-cabutin. Nah, jujur ya teman-teman, di teras rumah aku ini mungkin tidak terlihat seperti teras-teras pada umumnya. Mungkin juga tidak seperti teras rumah kalian yang banyak bunganya dan lain-lain sebagainya. Karena di sini teras rumah aku memang betul-betul tidak ada bunga sama sekali, hanya beberapa ada pohon beringin sama pohon jambu. Itu pun memang ditanami sedikit untuk menghalau silaunya matahari ya teman-teman. Karena di sini kalau udah pagi, siang maupun sore itu panas mataharinya mentereng, terus pancaran sinar mataharinya itu silau sekali ke teras rumah aku ini. Jadi ditanami sedikit pohon agak mengurangi sinar matahari yang langsung tembus ke dalam rumah aku. Bukannya aku nggak berniat ya untuk tanami rumah dengan indahnya bunga-bunga itu, tetapi memang ya teman-teman, kenyataannya tanah di teras depan rumah aku ini teksturnya itu memang keras dan berbatu dan juga gersang teman-teman. Jadi sangat sulit untuk tumbuhan itu atau bunga itu untuk bertahan hidup. Dan memang rencananya nanti kalau ada waktu luang aku mau tanam bunga, tetapi tanamnya itu di dalam pot karena harus pakai tanah yang subur ya teman-teman agar bunganya itu bisa hidup. Oke, di sini ya teman-teman, setelah aku selesai menyapu di teras rumah, di sini aku mau lanjut juga untuk menjemur pakaian aku yang sudah aku cuci sebelumnya ya teman-teman. Tapi tenang ya penonton, kali ini pakaian aku tidak begitu banyak seperti kemarin-kemarin, karena ini memang sudah agak lega lah kalau bisa dibilang gitu. Lega lah dalam mencuci karena memang kemarin tuh banyak sekali kegiatan full, jadi makanya rumah agak berantakan dan tidak terlalu diperhatikan lagi. Dan jujur sebenarnya di sini aku masih kurang sehat dan lagi tidak enak badan. Kalian bisa dengar sendiri mungkin dari suara aku ya, karena jadi serak-serak gimana gitu. Tetapi itu semua tidak menghalangi niatku untuk terus berjuang dalam membuat konten di YouTube. Maka dari itu, kepada teman-teman yang memang benar-benar suka ya menonton video keseharian aku sebagai ibu rumah tangga, kalian mohon dukungannya untuk selalu support aku terus ya teman-teman. Terima kasih.
Oh iya teman-teman, di sini tuh ya kadang panas, kadang juga mendung, tapi nggak sampai turun hujan sih. Apakah di tempat kalian atau di daerah kalian juga mengalami hal yang sama? Ya, memang tidak bisa dipungkiri lagi ya teman-teman, kami sebagai seorang ibu yang memiliki 2 orang anak, ini si kakak lagi baru bangun tidur, jadi dia minta gendong dan setiap pagi ya begini, lagi mau manja-manjaan aja sama mamanya. Dan kalau sudah seperti begini, maunya tuh dipeluk-peluk sebentar, digendongin sebentar. Nanti setelah dibujuk-bujuk beberapa saat, baru deh dia mau lepas dari mamanya. Setelah kong kali kong dengan si kakaknya sudah selesai dan dia juga sudah pergi main sama temannya, sekarang aku mau lanjutin lagi menjemur pakaiannya. Menjemur pakaiannya sudah selesai, di sini langsung aku lanjutin lagi mau cuci piring. Di sini piringnya sudah nggak terlalu banyak ya teman-teman, karena semalam aku sudah spill tipis-tipis piringnya supaya besok paginya aku pikir piringnya tidak akan lebih banyak menumpuk lagi, karena aku mau besok paginya itu agak luang sedikit, agak bisa leluasa sedikit buat kontennya. Karena hari ini tuh aku mau buat konten yang ada adegan masaknya, jadi pasti teman-teman kalian sudah pada paham dan mengerti ya bagaimana kalau mau buat konten masak-masak itu pasti sangat rempong, sangat banyak lah ini itunya, jadi mesti butuh waktu yang agak banyak juga. Oh ya teman-teman, sekali lagi di sini aku lagi cuci piring sambil celananya digulung ke atas ya teman-teman, karena aku sudah males lagi untuk ganti pakaian terus menerus, karena setiap cuci piring pasti celana aku tuh selalu saja basah. Jadi alhasil celananya aku gulung sedikit biar tidak kecipratan air. Oh iya teman-teman, hari ini tuh rencananya aku mau masak 2 menu buat di rumah, dan buat si anak aku sudah aku masakin juga tadi sebelumnya pas aku bangun tidur. Jadi langsung aku buatin bubur buat si adek, dan si kakak juga aku sudah buatin sarapan. Dia katanya tadi kepengen makan sosis goreng, jadi aku sudah buatin. Oh iya, dan di sini juga tadi pas aku bangun pagi mau cabut-cabutin rumput di depan rumah aku, kemudian si suami aku juga sudah sibuk dengan pekerjaannya. Seperti yang kalian lihat pada awal video, dia lagi bawa muatan arangnya ke dalam kontainer. Ya, semoga saja nantinya pas pulang dia tidak bawa arang yang basah lagi ya, dan aku tidak perlu lagi capek-capek untuk menjemur arang siang-siang hari, karena hari ini aku sangat banyak kerjaan yang menumpuk juga. Setelah selesai piringnya dicuci, sekarang aku mau bilas-bilas piringnya dan langsung aku letakkan dan masukin ke dalam rak piring yang di atas ini. Oh ya teman-teman sekalian, pasti di rumah bunda-bunda tidak memiliki penirisan rak piring seperti begini kan? Ini adalah hasil kreasi mama mertua aku. Lanjut, sekarang aku mau menanak nasi di rice cooker, tetapi terlebih dahulu aku mau cuciin dulu berasnya. Seperti biasa, ritual aku kalau cuci beras itu selalu aku gosok-gosokin berasnya di telapak tangan aku supaya bersih aja gitu rasanya berasnya. Setelah cuci berasnya sudah selesai dan berasnya sudah aku masukin juga ke dalam rice cooker, tidak lupa juga langsung aku masuk ke dalam bagian rumah ya, karena aku mau langsung beberes aja di sini. Dan terlebih dahulu aku langsung masuk ke ruang tengah ya, ke ruang bagian tengah. Di sini ya, aku mau sapu-sapuin dulu tempat lele aku. Sambil beberes tempat lele, di sini aku ditemani si kakak, karena dimanapun ada mamanya di situ pasti juga ada dia dan adiknya. Jadi dia tuh lagi bermain balon-balon ya teman-teman. Karena pas kemarin aku ke pasar dia ikut ngintilin juga, jadi ya begitulah namanya anak-anak, pasti kalau sudah di pasar matanya juga ikut ke kiri ke kanan melihat mainan apa aja ya yang pengen dibeli. Di sini setelah aku merapikan dan membersihkan tempat lele, sekarang aku langsung lanjut saja untuk menyapu. Di sini juga ada anak aku si adek ya, dia tuh lagi tidur karena tadi itu ngantuk banget, karena dia sudah bangun dari subuh sekitar jam 5-an begitu. Alhasil pagi-pagi habis sarapan dia langsung ngerengek dan langsung tidur lagi. Lanjut, setelah menyapunya menuju ke ruang depan, pas di ruang tengah sini aku langsung saja mengikat-ngikat hordennya lalu membuka jendelanya biar udara pagi yang segar itu bisa masuk ke dalam rumah aku. Terlihat di sana masih ada aja si kakak, anak aku yang pertama yang selalu setia nunggoni si maminya untuk beberes rumah. Jadi dia itu selalu stay dimanapun aku berada ya teman-teman.
Di sini setelah selesai mengikat horden dan membuka jendela, aku langsung lanjut lagi untuk sapu-sapuin teras atau ruang depannya. Seperti biasa, kalau ketika kita akan menyapu, jangan lupa kolong-kolong dan sela-sela sofanya juga disapu-sapuin ya teman-teman, agar supaya debu-debunya tidak menempel. Oh iya, kalau teman-teman jeli melihatnya, lantai aku tuh sepertinya sangat berdebu sekali dan kotor. Jadinya aku belum sempat ngepel ya, karena dari kemarin-kemarin aku masih sibuk dengan pekerjaan dan juga banyak kegiatan yang aku lakukan. Jadi aku belum sempat buat ngepel lantainya dulu. Ya mungkin besok sore atau mungkin besoknya lagi aku bisa baru mengepel lantai ya teman-teman, karena aku harus menyelesaikan dulu pekerjaan aku dan kegiatan aku hari ini. Lanjut, di sini setelah selesai menyapu teras depan rumah aku, di sini aku juga mau lanjut langsung ke bagian dapur. Oh ya, di dapur sini itu sangat berdebu ya teman-teman. Aku juga nggak tahu kenapa, tetapi kalau untuk soal sapu menyapu di dapur aku harus keluarkan sedikit tenaga ekstraku. Ya, seperti yang kalian lihat lagi, terlihat sosok anak kecil aku, si kakak yang selalu ngintilin aku sampai ke dapur. Sementara itu sudah tersapu sebagian dapur ini, aku berhenti sejenak untuk mengelap-ngelap bagian kompor, kemudian meja makannya juga. Karena memang ya meja makan di dapur ini sangat kotor dan juga mungkin ada sisa-sisa bekas makanan semalam. Jadi aku sambil menyapu sambil ngelap juga sebagian. Dan alhamdulillah sapu menyapu dan beberes di dalam rumah sudah selesai. Sekarang aku mau lanjut untuk membersihkan ikan yang aku beli di pasar kemarin. Seperti biasa, kalau aku beli ikan itu, aku selalu beli 2 jenis ikan, karena yang satu jenisnya untuk ikan kesukaan anak aku. Karena rencananya hari ini ikannya mau aku goreng saja, kemudian aku mau tumis sayur kangkung. Karena membersihkan ikannya sudah selesai, sekarang aku mau lanjut untuk bikin apinya dulu. Seperti biasa di dapur sederhana aku di sini masih menggunakan tungku dan memakai sisa potongan kayu dari olahan kerajinan mama aku. Sebelum menyalakan api tungkunya, terlebih dahulu aku mau buat dulu apinya. Jadi di sini aku mau atur sedemikian rupa dulu kayunya supaya apinya mudah menyala ya teman-teman. Di sini juga aku pancing agar supaya apinya menyala itu menggunakan bahan plastik agar supaya mudah terbakar dan apinya cepat menyala. Karena seperti inilah jikalau masih menggunakan tungku dan kayu bakar untuk memasak ya teman-teman, karena kita buat apinya itu harus sabar juga sampai tunggu apinya itu menyala dengan bagus. Karena di sini saya rasa apinya sudah menyala dengan bagus, jadi langsung saja wajannya aku taruh dan lalu aku tuangkan sedikit minyak. Sambil menunggu minyaknya panas, di sini juga aku mau rata-ratain sedikit apinya agar menyala secara keseluruhan dan merata ya teman-teman. Karena kalau tidak seperti itu tuh nanti akan gosong sedikit, gosong sebelah ya maksudnya ikannya, karena apinya besar sebelah. Karena di sini saya rasa minyaknya sudah terlalu panas, jadi saya langsung masukkan saja ikannya. Dan ternyata minyaknya belum panas ya teman-teman, seperti yang kalian lihat, tetapi tidak apa-apa. Langsung aku masukkan saja semua ikannya. Sambil menunggu ikannya sementara digoreng, di sini juga aku mau berkegiatan yang lainnya, yaitu memetik-metik rica. Karena rica atau cabai yang aku beli dari pasar kemarin ini tuh masih ada dengan tangkainya, jadi di sini aku mau bersihkan dulu dan aku mau pisahin tangkainya. Agar menghemat waktu ya teman-teman, jadi sebagian cabainya sudah aku pisahkan dari tangkainya. Di sini aku mau lanjut juga untuk mengiris-ngiris kangkungnya agar nanti kalau ikan gorengnya sudah matang, langsung saja aku mau tumis kangkungnya. Jadi ya teman-teman, kangkung ini biasa kami sebut dengan kangkung biasa atau kangkung rawa, karena ini kangkung bukan yang di hidroponik gitu ya teman-teman. Jadi ini kangkung alami yang tumbuh liar di rawa-rawa atau dekat-dekat pinggiran got. Karena kami di sini menyukai kangkung biasanya atau kangkung rawa ini ya teman-teman, karena rasanya yang lebih enak dan gurih ketika untuk dimasak. Sambil mengiris-ngiris kangkungnya, sambil sesekali juga aku tengok-tengok ikannya, takutnya nanti gosongnya teman-teman. Jadi aku sekarang mau bolak-balik ikannya agar supaya matangnya merata. Oh ya teman-teman, apakah di sini ada yang pernah merasakan kangkung yang seperti aku masak sekarang ini? Di sini kangkung rawa ini atau kangkung biasa ini sangat enak untuk disayur, apalagi kalau untuk dibuatin seperti urap gitu, karena rasanya itu lebih gurih dan enak. Di sini kembali lagi aku membolak-balikannya, sepertinya ikannya sudah pada matang semua ya teman-teman. Dan di sini tekstur ikannya sedikit hancur karena mungkin ikannya terlalu kecil ya teman-teman.
Atau mungkin karena kesalahan dari awal aku tadi masukin ikannya tetapi minyaknya belum terlalu panas ya teman-teman. Apa mungkin karena faktor itu ya kali. Setelah menggoreng ikan telah selesai, di sini aku mau lanjut juga untuk menggoreng kerupuk lagi. Ini adalah kerupuk udang yang aku beli kemarin di pasar ya teman-teman, karena kebetulan kemarin aku ke pasarnya sama si kakak. Jadi pas ada kerupuk, si kakak bilang mintanya mau digorengkan kerupuk nanti besok. Setelah selesai menggoreng kerupuk, di sini aku lanjut mengiris bawang merahnya untuk perbumbuan menumis kangkung. Setelah selesai mengiris bawang merahnya, di sini lanjut aku mau ulek dulu cabenya, kemudian bawang putihnya juga mau aku ulek-ulekin juga supaya halus. Dan kemudian di sini juga aku mau mengiriskan sedikit rica keriting ya teman-teman, agar supaya nanti warnanya menjadi cantik. Oke, lanjut. Setelah semua perbumbuan sudah siap, langsung saja belangannya beserta minyaknya sudah aku panasin ya teman-teman. Setelah minyaknya panas, langsung saja aku goreng terlebih dahulu bawang merahnya. Setelah selesai aku masukin bawang merahnya dan warnanya sudah berubah menjadi kecoklatan, langsung saja aku masukkan bumbu yang aku haluskan tadi. Setelah semua perbumbuan dimasukkan ke dalam belanga goreng, di sini langsung saja aku aduk-aduk sebentar ya teman-teman, karena jangan sampai gosong. Setelah itu lanjut aku masukkan lagi rica keriting yang aku iris tipis-tipis tadi ya. Kemudian setelah dirasa semuanya sudah cukup, langsung masukkan saja kangkungnya ke dalam wajan. Kemudian di sini mau aku masukin juga penyedap rasanya ya teman-teman. Dan tidak perlu menunggu waktu yang lama, sekarang sayur tumis kangkungnya sudah siap untuk disajikan. Nyam nyam nyam. Lanjut, di sini setelah selesai aku menumis sayur kangkungnya, sekarang aku mau lanjut bakar ikannya. Karena rencananya ikannya ini mau aku masak menjadi ikan suwir saus sambal pedas. Sementara sambil menunggu ikannya dibakar, di samping itu juga aku mau langsung buat bumbunya ya teman-teman. Jadi di sini bumbunya itu sangat sederhana, hanya menggunakan bawang merah, bawang putih, sama cabai rawit kecil. Di sini lanjut terlebih dahulu aku mau iris tipis-tipis juga bawang merahnya. Di sini juga aku mau pakai rica keriting sedikit, tetapi kembali lagi kepada selera masing-masing ya teman-teman. Terserah kalian mau pakai atau enggak. Di sini aku mau pakai sedikit aja. Setelah mengiris rica keritingnya, di sini lanjut aku mau mengulek halus cabai rawit kecil beserta bawang putih. Setelah cabai rawit kecilnya dan bawang putihnya sudah halus, di sini aku mau tambahin tomat lagi. Oh ya teman-teman, di sini ikan bakarnya sudah aku angkat dan mau aku hancurkan sedikit seperti begini. Setelah semua bumbu sudah siap sedia, sekarang waktunya tinggal tumis menumis. Di sini langsung aku masukkan saja semua bumbu halus yang aku ulek tadi ya teman-teman. Dan setelah dirasa bumbunya sudah mateng, langsung saja aku masukkan ikan yang aku bakar tadi secara perlahan-lahan. Dan sambil sesekali diaduk-aduk seperti begini ya teman-teman, agar semuanya tercampur merata. Dan tara, sekarang ikan bakar suwirnya sudah jadi ya teman-teman. Dan berakhir pula keseharian aku hari ini ya teman-teman. Sampai jumpa besok lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.